Ya, yang sebenarnya ini baru ke berapa ya? Setelah masa di rumah aja, social distancing, physical distancing itu sebenarnya aku full di rumah. Ada beberapa, jadi ini ketiga kali kayaknya aku keluar. Yang pertama ada di TV karena memang udah kontrak sebelum terjadinya corona. Dan yang kedua kemarin juga ada di Oke Bos. Nah yang ini karena jadi masa pandemi itu aku bikin lagunya Tersenyumlah Sobat. Ini aku menuliskan tentang keadaan sekarang, gimana dokter berjuang, gimana polisi, gimana orang-orang yang terdampak virus corona ini sangat miris keadaannya, dan gue tetap pengen nyemangatin mereka lewat lagu gitu. Makanya gue ajak mereka untuk tetap bisa tersenyum walau keadaan ini berat. Kita doa sama-sama badai ini bisa berlalu. Jadi karena lagu ini gue pengen orang tahu, makanya gue ambil kerjaan gitu. Ini lebih ke gue sih sebenarnya bukan pekerjaan ini ya, lebih kayak mempromosikan lagu ini supaya orang bisa tetap semangat, tetap optimis, nggak putus asa dengan kondisi ini. Karena kayak kita aja udah hampir 3 bulan di rumah, kru kita udah kesusahan semuanya. Ya kalau kita ngambil negatif semua bisa stres gitu. Stres ini kan yang kita tahu menyerang imun kita, akhirnya mungkin virus-virus yang lain gampang masuk. Jadi aku sebisa mungkin pengen nyampein lagu ini supaya orang bisa tetap tersenyum walaupun dalam keadaan yang berat. Kan ada juga kalau keluar negeri sebenarnya nggak boleh sama baju. Nggak boleh sebenarnya. Istriku tuh paling setiap keluar udah pasti bukan marah-marah ya, pasti apa sih urgensinya gitu. Karena buat aku juga sebenarnya ya buktinya aku selama 3 bulan kan di rumah gitu. Karena virus ini kan kayak alien nih, kita nggak tahu sebenarnya dia aliennya ini dia kekuatannya apa, kelemahannya apa, sehingga kita cuman apa yang disarankan pemerintah, dari WHO, dari tim medis itu yang kita jalankan gitu. Nah, sementara kan kalau kita ke rumah kita nggak tahu kita kena virus terus pulang kan, kalau gue sendiri bertanggung jawab sama diri gue sendiri, oke. Ini nanti ada papa gue, ada anak-anak, ada istri, itu yang membuat istriku sangat, bukan ketakutan sih, lebih ke ya disuruh pemerintah untuk enggak, ya kita dengerin gitu. Jadi kalau ini kan udah PSBB ya, udah bisa pembatasan berskala besar, tapi dengan protokol. Makanya kayak TV kita udah tahu dulu di TV ini kayak gimana ininya, ketemu banyak orang nggak ada penonton. Kalau ada penonton pasti nggak mau. Nggak, ini cuma ini yang acaranya sejam live baru. Nah itu juga dengan perjuangan yang berat. Itu sering cek takut sama Mbak Duma kalau misalnya dari segi job kayak gini. Oh ini pulang-pulang aku kalau bisa gimana caranya aku kalau cucian tuh direndam 1 harian kayak gitu. Pulang pokoknya baru buka pagar udah ada ini kan hand sanitizer, ada disinfektan, terus harus langsung pokoknya buka baju semua harus mandi yang bersih. Ya bener juga gitu kan. Ya kita nggak tahu, kita nggak boleh lengah juga, walaupun sekarang kan mulai banyak hal-hal yang di luar sana juga info-info yang udah nggak solid lah. Kita nggak tahu lagi tuh, pemerintah juga kadang-kadang juga harus lebih tegas gitu loh. Ini pakai masker, nggak pakai masker, boleh ini nggak. Jadi ya harus inilah, maksudnya kebijaksanaannya tuh bersinergi gitu dari atas sampai ke bawah, sehingga kita kan orang yang menjalankan sekarang gitu kan. Jadi kita yang di rumah ini benar-benar menjadi bagian dari campaign itu gitu. Jangan sampai kita campaign tapi ternyata di luar sana nggak sejalan gitu. Oke, ini kan corona ini kan dampaknya kemana-mana ya Mas juga. Kayaknya Mas juga pasti kan kena juga. Karena dampaknya katanya kedengeran rugi miliaran juga ya. Karena kan nggak ada rezekinya bagaimana? Oh ya, kan sebelumnya bulan apa ya kita tuh, bulan Januari, Februari kan aku masih ya sampai akhir tahun ini sampai tahun depan sebenarnya pekerjaanku kan udah ada kontrak, ada yang pernikahan. Kalau pernikahan tuh kadang-kadang kan udah setahun, kadang-kadang 2 tahun mereka udah ini. Nah kalau ya miliaran udah pasti lah ya, karena kita kan sebulan aku bisa nyanyi 20-an kali gitu, 20-an kali, dan itu
itu kan ada kru, ada apa yang terdampak semuanya, yang mereka, kalau aku kan waktu itu bisa nabung, aku masih bisa nabung buat itu juga udah kerasa banget karena aku punya cicilan banyak, ada rumah, ada kantor, ada gaji pegawai yang kita baru bentuk, jadi aku baru bikin kantor, baru sebulan kita running udah kejadian dan kita harus tetap bayar per bulan. Itu lama-lama bentar lagi kalau ini masa-masa nggak jelas juga kantong nggak tahu juga nih gitu. Jadi cuman kalau buat aku lebih berpikir semua ini Tuhan tahu ya, di laguku tadi kan juga aku tuliskan lirik itu, semua ini Tuhan tahu, cuman dia tempat bersandar kita apapun ini, when Tuhan mau selesai diselesaikan.